Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai perubahan kecepatan dari suatu benda yang bergerak. Pernahkah kalian bertanya, adanya perubahan kecepatan seperti dipercepat dan diperlambat, itu arahnya bagaimana sih? Nah, bagi kita yang sudah selesai dari pendidikan SMA atau yang mungkin saat ini sedang mempelajari fisika di SMA, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan materi gerak lurus, lebih spesifiknya gerak lurus berubah beraturan. Materi yang disingkat dengan GLBB ini erat kaitannya dengan perubahan kecepatan loh. Sebelum itu, kita perlu mengingat kembali definisi dari percepatan atau perubahan kecepatan itu sendiri. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu dan termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Percepatan atau perubahan kecepatan ada dua. Kalau tidak dipercepat, ya diperlambat. Dipercepat maksudnya percepatannya searah dengan arah kecepatan. Dan diperlambat maksudnya percepatannya berlawanan arah dengan arah kecepatan. Lalu, bagaimana dengan arah perubahan kecepatan benda? Apakah dia searah dengan gerak benda atau searah dengan resultan gayanya? Mari kita bahas. Kita sudah mengetahui definisi dari perubahan kecepatan tersebut, yang dimana kemungkinannya ada dua, dipercepat dan diperlambat. Kita juga mengetahui bahwa arah gerak benda yang dimaksud di sini adalah arah gerak benda tersebut, misalnya ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Selanjutnya, arah resultan gaya. Resultan gaya adalah besar gabungan atau penjumlahan dari dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda yang kemudian menentukan arah gerak benda tersebut. Sebagai contoh pertanyaan, apakah sebuah mobil yang bergerak ke depan, maka percepatannya juga ke depan? Nah, untuk menentukan apakah perubahan kecepatan itu searah dengan arah gerak benda atau searah dengan resultan gaya, kita perlu melakukan perbandingan. Misalnya, terdapat sebuah mobil yang bergerak ke depan. Di sini kita garis bawahi arah geraknya ke depan. Kemudian, mobil tersebut ditambah kecepatannya sehingga ada gaya dorong dari belakang yang membuat mobil tersebut semakin bergerak ke depan. Nah, karena gaya dorongnya mengarah ke depan, maka bisa kita katakan bahwa perubahan kecepatannya searah dengan arah gerak mobil. Maka dari itu, kita menyebutnya dipercepat. Lalu, apakah bisa kita tarik kesimpulan bahwa perubahan kecepatan benda searah dengan arah gerak benda? Eits, tunggu dulu. Mari kita tinjau di kondisi lainnya. Misalnya, terdapat sebuah mobil yang bergerak ke depan dan mendekati lampu merah, kemudian direm. Kita tahu bahwa mobil tersebut bergerak ke depan. Tapi coba perhatikan, ada rem yang memberikan gaya berlawanan arah hingga membuat mobil tersebut yang awalnya melaju, kemudian diperlambat dan akhirnya berhenti. Dalam hal ini, mobil tersebut mengalami perubahan kecepatan yaitu diperlambat. Memang ada gaya dorong dari mesin yang membuat mobil tersebut bergerak ke depan. Tapi ada juga gaya dari rem yang berlawanan arah yang membuat mobil tersebut tertahan hingga akhirnya berhenti. Maka dari itulah kita menyebutnya diperlambat. Kalau begitu, apakah perubahan kecepatan memang searah dengan arah gerak benda? Ternyata belum tentu. Kalau begitu, mari kita coba cek opsi yang kedua, yaitu apakah perubahan kecepatan searah dengan resultan gaya. Tadi kita sudah membahas bahwa resultan gaya adalah besar gabungan atau penjumlahan dari dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda dan menentukan arah gerak benda tersebut. Sebagai contoh, misalnya terdapat sebuah meja didorong ke arah kanan dengan besar gaya 20 Newton dan gaya lain mendorongnya ke arah kiri sebesar 10 Newton. Sama seperti penyelesaian soal, kita pasti perlu menentukan resultan gayanya, yaitu dengan cara F1 dikurang F2, 20 dikurang 10 dan diperoleh hasil 10 Newton. Karena gaya ke arah kanan lebih besar, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sebesar 10 Newton ke arah kanan. Nah, sama seperti ilustrasi mobil tadi. Memang ada gaya dorong dari mesin yang membuat mobil tersebut bergerak ke depan. Tapi, ada juga gaya dari rem yang berlawanan arah yang membuat mobil tersebut tertahan, kemudian melambat hingga akhirnya berhenti. Lalu,
Di mana konsep resultan gayanya? Baik, akan saya analogikan. Misalnya jika teman-teman mengendarai kendaraan dan ingin berhenti, tentu kita akan mengerem sampai kendaraan kita benar-benar tertahan, bukan? Nah, sama halnya dengan mobil tersebut. Tuas rem akan terus ditarik sampai ia benar-benar mampu menahan mobil tersebut untuk tidak bergerak ke depan. Ketika gaya dari rem berhasil membuat mobil tersebut tertahan hingga akhirnya berhenti, maka disitulah gaya dari rem yang berlawanan arah tersebut lebih besar. Nah, maka dapat kita katakan bahwa meskipun awalnya mobil tersebut bergerak ke arah depan, ternyata ia mengalami perubahan kecepatan diperlambat yang arah resultannya sudah bukan lagi ke depan, tapi ke belakang. Maka dari itu, kita menyebut mobil tersebut mengalami perubahan kecepatan diperlambat. Oke, berdasarkan perbandingan yang sudah kita bahas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa perubahan kecepatan, baik itu dipercepat atau diperlambat, searah dengan arah resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!